Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyatihi wa alihi kiram wa jamil anbiya'i wal mursalin wa nisadatina yatil muhaddiqin ulama al-qadmutin wa jamil tabarrusan qadur jalani wa bil qasmin junaidil baghdadi bismillahirrahmanirrahim alitis alal Indonesia ulama al-arabi wal ajami Husan Fadil Masjid Allah wal maghfirah sanabana wa ummahatina jaddina jaddatina amina wa amamina masyaikina anakukil wajibatin alaina jal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nusanna hadri sahibi hadal kitab Sayyid almarhum Ahmad al-Hashimi anna yarfa'an wa rabbana asrarihi wa nafatihi wala hadri jami'i ruhi wa jasadi man hadaru wa hadarna li hadal masjid al-alid hadal masjid Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama artan wa abadan syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Al-hadisul rabi', hadis yang nomor sekawan. Afatuddin salasah. Niki hadis-hadis pilihan yang dipiring dening Sayyid Al-Hashimi dari 6 kitab, mulai dari Bukhari, Muslim dan seterusnya, bahwa perkara sing saged ngerusak agama, afat ini adalah sesuatu yang bisa menghancurkan agama. Salah satu niku wonten 3. Faqihun fajirun, yang pertama kiai ahli fikih, alim fikih, tapi fajirun ingkang lacut. Wa imamun sing nomor kalih nggih menika pemimpin jairun sing nyeleweng. Wa mujtahidun, lan tiyang sing ahli ijtihad tapi jahilun bodoh. Rawang ngriwataken hu ing menika hadis sinten Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas, saking Ibnu Abbas. Jamaah rahimakumullah, agama Islam ingkang ampun dados pilihane Gusti Allah, kados dawuhipun Allah piyambak, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairul Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kan ngoten. Jadi hanya agama Islam yang oleh Allah niku diterima, kan ngoten, karena memang agama Islam menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya, sehingga pemberlakuan di pasca Rasulullah nggih hanya Islam. Nah, agama Islam menika yang sudah menjadi pilihan Gusti Allah niki akan menjadi hancur ketika yang pertama ulama-ulamanya ini sudah nyeleweng. Makanya di dalam penjelasan hadis yang lain, qiwamuddin arba'ah,
Jadi bahwa yang menopang agama ini ada 4. Nggih menika yang pertama imamun adilun, imam sing pemimpin sing adil. Kemudian yang kedua alimun amilun, orang yang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga nggih menika bahkan eten-eten nggih dalam penjelasan yang lain, terus qiwamuddin salas bi arbaati asya. Agama ini akan tegak dengan 4 hal. Yang pertama bi ilmil ulama, maaf nggih, bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua bi adlil umaro, dengan keadilan pemimpin. Yang ketiga bisa khawatil agnia, dengan kelomanan orang-orang yang kaya. Kemudian yang keempat bi da'watil fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Jadi ada 4 tiang ini yang tentunya saling mendukung menguatkan agama ini. Ketika pemimpinnya adil, ketika ulamanya niku memang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang kaya mau berbagi, kemudian orang-orang yang tidak mampu niki mau mendoakan semuanya. Jadi wis ndongakno tok, soalnya dadi pemimpin ndak iso, dadi kiai mboten saged, dadi sugih nggih mboten pawaan, pamane nggih dongaaken sedaya. Doakan pemimpinnya baik, doakan kiainya nggih menjalankan ilmunya, doanya orang-orang yang kaya peduli, kan ngoten. Nah, di dalam hadis ini kemudian dening Kanjeng Nabi dijelaskan bahwa ya selama orang yang fakih, orang yang alim fikih niku mboten nyeleweng, maka agama niki mboten rusak. Rusake agama gara-gara kiyaine sing pinter niku malah nyeleweng. Nggih, soalé napa para hadirin sedaya, napa nggih akhlak yang pun mentok, artinya sebagai penjaga gawang akhlak niki kan para kiai. Makanya nek sakniki penjaga gawang akhlaknya niki jebol, ya otomatis jebol, kan ngoten. Nek wis kiyaine niki pun napa fajir, kiyaine niku lacut pun boten menggunakan ilmune nganggur nggih, maka niki hancur agama ini. Kemudian pemimpin nggih ngoten, pemimpinnya kemudian lacut. Lah niki tentunya kan saling keterkaitan. Ketika pun kiyaine rusak, ya pimpinannya ya rusak. Sopo sing kate mengingatkan pimpinan? Siapa yang akan mengingatkan pejabatnya kalau kiainya sudah hancur, kan ngoten. Nah, kemudian orang-orang yang ahli ijtihad, orang-orang yang ahli ibadah tapi bodoh, ibadah tidak menggunakan ilmu, mujtahidnya ijtihad bersungguh-sungguh dalam ibadah tapi tidak menggunakan ilmu. Lah niki ngerusak pindah niki datang agama. Mila alhamdulillah kula panjenengan saya niki diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, memberikan kesempatan tentunya kepada orang yang iso ngaji, ya supaya gelem ngaji ilmune, supaya ndak dadi wong sing lacut. Kemudian ya manakala ada pemimpin, nanti pemimpinnya diingatkan ojo sampai terus-terusan berbuat penyelewengan. Nah, orang yang ahli ibadah dibekali ilmu supaya ibadah niku bener, ibadah diterami dening Gusti Allah, lan agama niki akan terus bertahan, minimal bahkan bisa berkembang, ngoten nggih. Jamaah rahimakumullah, salajengipun hadis ingkang nomor gangsal, ayatul munafiki salasah. Tanda-tanda orang munafik niku wonten 3. Tiang munafik niku orang yang tentunya berbeda antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Lah niki tanda-tanda, tadi yang ngerti innal munafiqina fid darkil asfali minan nar,
al-ayah nggih, sesungguhnya orang munafik nanti kan ada di neraka yang paling bawah. Soalnya soro musuh wong munafik enten iki kan repot. Soalnya nopo? Soalnya nggih kadang-kadang ya penampilannya sama dengan kita, tapi nopo membahayakan. Karuan hitam putih, karuan itu berhadapan itu dengan musuh yang nyata wis ketok memang beda karuan. Lah nek podo-podo kan ruwet. Nggih. Ngaten. Nah, yang tahu bahwa seseorang itu munafik niku hanya Allah. Terus yang semerti yang niku munafik niki Allah. Kita hanya diberi tanda-tandanya mau. Gusti Allah yang mengatakan orang-orang munafik nanti di neraka paling bawah itu Allah yang maha tahu. Kita hanya bisa melihat dari tanda-tandanya. Sami kali kiamat itu yang tahu nanti Allah kapan terjadi kiamat. Cuman kita diberitahu tanda-tandanya kan, kapan akan kiamat, tanda-tanda sudah diberitahu. Nah ini nggih ngoten, ada 3 tanda-tanda orang itu dikatakan munafik yang nantinya oleh Allah sudah diancam akan taruh dimasukkan ke neraka yang paling bawah, fiddarkil asfal. Nah yang pertama nopo? Idza haddasa kadzdzaba, ketika dia berbicara maka dia berbohong. Omong saomong ndak tahu bener, omongnya mesti goroh. Nah kebohongan ini menjadikan seseorang niki sebagai tanda-tanda munafik. Ngeten nggih ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, ketika janji dia mengingkari. Ketika janji dia ya ndak mengingkari janjinya. Makanya kan politisi niku nggih ya kadang-kadang wonten politisi saya kan memang suruh berjanji. Belajar berjanji bukan untuk memenuhinya. Ingat, ketika seseorang hanya banyak janji dan tidak memenuhi janjinya, maka ini masuk salah satu tanda-tanda orang munafik. Wa idza tumina khona, yang ketiga ketika dipercaya maka dia khianat. Dikasih amanat dia berkhianat. Amanat apapun niki pun, dari mulai level yang paling tinggi sampai level yang paling bawah, termasuk amanat barangkali kita di dalam keluarga mungkin nggih. Nah, niki kan keranten napa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Makanya ketika ada pengkhianatan ya, setelah adanya kepercayaan ini, maka niki ya tanda-tanda orang munafik. Ngoten nggih ya. Termasuk mungkin ya pengkhianatan dalam keluarga, terjadinya perselingkuhan, ini kan pengkhianatan namanya. Dipercaya ternyata berkhianat, kan ngoten nggih. Hadirin rahimakumullah. Kemudian untuk memperjelas dari idza hadasa kadzdzaba, ketika berbicara bohong, nuwun sewu, memang bohong yang menjadi tanda-tanda orang munafik ini adalah memang menyembunyikan kebenaran, berbohong atas kebenaran. Ketika memang bohong yang mengandung kebaikan, maka ini diperbolehkan. Terus dalam ahli hadis ini juga menyampaikan bohong demi kebaikan itu malah dianjurkan, bahkan ada yang diwajibkan. Contohnya bohong yang dianjurkan itu ketika kita dalam satu keluarga. Kemudian kalau jenengan saya niku seorang istri masak, seorang suami disiapkan masakan oleh istrinya. Nah, demi mempertahankan keluarga yang sakinah tentunya, terus andaikan suami niki berbohong, umpamane disiapno kopi, umpamane kopi ini kurang legi sakjane, tapi karena dia ingin menghargai istrinya, ingin bahagia dalam rumah tangganya, maka ketika ya napa mas pun legi saya ngoten, wis enak wis pokoke wis cukup wis bagus pokoke wis. Nah padahal ya sakjane ndak enak ngoten. Ini
bohong yang dianjurkan. Nggih. Termasuk untuk anak-anak kita umpamanya. Anak-anak niki kemudian napa wis njaluk dhuwit tok gawe jajan. Budal nang sekolah injing umpamane SD wis njaluk dhuwit wis dikek 5.000. Ngoten-ngoten mule njaluk meneh boleh ana napa ngoten nggih. Engko sore ana bakso liwat njaluk meneh, bengi ana tahu tek-tek liwat njaluk meneh. Maka ini dianjurkan kita niku ya sekali-sekali berbohong lah. Dek, nak ndak duwe-duwe ngoten padahal yang duwe-duwe kan. Nah, kita malah dianjurkan untuk berbohong supaya anak tidak terlalu dimanjakan. Terus justru dalam rangka mendidik niku kita ya juga dianjurkan untuk berbohong. Ojo sak jalukane dituruti mawon, nanti akan menjadi anak yang manja. Nah, termasuk ada yang bohong yang wajib niku, contohnya kados ngeten. Niki datang gerombolan semacam napa nggih perampok tangoten umpamane. Ada perampok datang ke wilayah kita, awak dhewe pas ana ning gerdu. Marono dhek wis delok modele wis jelas iku wis. Moro-moro mek takon rada kasar sithik. Iki umpamane ngoten nggih. Iki bener iki gang iki, iya bener. Sampeyan ro ndek endi omahe Abah Mastur umpamanya begitu ya. Haji Mastur itu ketua takmir Masjid Nurul Falah. Endi omahe? Nah, sekiranya memang ini adalah sesuatu yang membahayakan, maka kita wajib bohong. Kita wajib mengatakan embuh ndak ero aku, ndak ono nek kene. Itu wajib ditutup-tutupi. Jangan sampai kemudian kita ikut andil, kemudian ketika nanti terjadi apa-apa dengan lantaran petunjuk dari kita, maka kita man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, begitu ya. Barang siapa yang membantu perbuatan maksiat walaupun hanya satu kalimat, maka di dalam dosanya dia akan ikut andil dalam dosa itu, ikut gembulan dalam dosa itu. Makanya termasuk mungkin nggih kalau jenengan saya golek iya ndek kene ana gang iki ana sing nggone adu ayam ya, ndek endi nggone adu petik umpamane. Kemudian kita menunjukkan nek ben adu petik iku ndek kono iku, di tengah Tegal, burine omah cat ijo mamane ngoten. Nah, kita menunjukkan seperti itu niki malah kita andil di dalam dosa. Maka kalau seperti itu ada orang tanya dalam rangka untuk perbuatan dosa, maka kita wajib berbohong. Ngoten. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya yang berbohong yang dosa itu adalah berbohong yang tentunya niki adalah menutupi kebenaran, tidak ada tujuan-tujuan syar'i yang lain. Ketika ada tujuan syar'i yang lain, maka hukum asli berbohong itu menjadi tanda munafik ini berubah. Makanya di dalam kaidah fikih niku didakwakan al hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu memang kadang berputar sesuai dengan alasannya, nggih, wujudan wa adaman, ngoten nggih. Jadi tidak setiap bohong istilah niku kemudian dilarang ya. Hadirin rahimakumullah, hadis kalau wau rawahu asy-syaikhan an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saking Abu Hurairah. Salajengipun hadis ingkang nomor 6, ayatul izzi, ayat kemuliaan, tanda-tanda kemuliaan Allah. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Rawahul Imam Ahmad. Terus ayat yang menunjukkan tentang kemuliaan Allah. Nggih, niki adalah Kanjeng Nabi dikengken ngrawuhaken bahwa segala puji adalah milik Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah orang yang zat yang tidak mengambil anak. Jadi zat sing tidak memiliki anak. Ngaten. Karena nopo? Karena memang di sisi lain kan ada seseorang katanya anak Tuhan. Nah, niki dijawabkan Allah itu maha mulia. Allah itu tidak pernah mengambil anak. Jadi anggapan ada seseorang itu anak Tuhan itu gak bener. Ngaten.
Walam yakun lahu syarikun, dan tidak ada bagi Allah sekutu. Jadi ketika kemudian kok ada mengatakan ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak, napa ngoten nggih terus sing ngoten niku mboten paham kula. Lah ngoten niku berarti kan ada syarik. Nah, niku ada memang di yang lain mengatakan ada syarik. Nah, ini kata Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Ngoten. Fil mulki, dalam kekuasaannya. Walam yakun lahu waliyun minadz-dzulli, dan tidak ada bagi Allah yang mengasihinya dari kerendahan. Jadi artinya kemudian yang Allah niku asale napa mungkin ya yang asalnya biasa kemudian diangkat menjadi Tuhan, itu mboten. Kaya nuwun sewu Nabi Isa. Lah Nabi Isa niku kan asalnya kan anak Maryam, tapi mulai kapan dia menjadi Tuhan kan ngoten. Diangkat jadi Tuhan itu mulai kapan kan ngoten. Kok moro-moro ujuk-ujuk Nabi Isa menjadi Tuhan. Lah niki sing Allah langsung mengkanternya bahwa ya tidak ada seseorang yang mengangkat Allah itu dari sesuatu yang asalnya hina kemudian menjadi mulia, enggak ada. Ngoten. Wa kabbirhu takbira, dan muliakanlah Allah itu dengan memuliakan yang sesungguhnya. Nah, ayat ini para hadirin saya tentunya menepis dari anggapan-anggapan dari pemeluk agama, yang pemeluk agama ini tentunya sebelum Rasulullah diutus. Terus ibaratnya sakniki kan napa nggih kaya usum-usuman nggih, umpamane kata sakniki nek zamane sakniki ya zamane ya Pak Prabowo, berarti sing Pak Jokowi ya sudah masa lalu, Pak Harto ya masa lalu, semuanya yang berlaku sekarang ini adalah ya yang keputusannya Pak Prabowo kan ngoten. Ya sama sebenarnya ketika napa agama Islam ini diturunkan, tentunya sebenarnya agama-agama yang lain kan sudah tidak berlaku kan ngoten. Soalnya napa nggih pun zamane Kanjeng Nabi. Nah, makanya umat Kanjeng Nabi niku para hadirin sedaya niku terbagi dua. Yang pertama adalah umat dakwah, yang kedua adalah umat ijabah. Umat dakwah ini adalah siapapun yang hidup pasca Rasulullah itu sebagai umat Kanjeng Nabi, dan itu berhak menerima dakwahnya Rasul. Maka ketika hidup pasca Rasulullah kok tidak menerima dakwahnya Rasul, maka ya pantas kalau dia disiksa. Wong wis zamane Rasulullah kok cek melok yang lain. Sakniki ngoten, wis zamane Pak Prabowo kok cek melok-melok sing biyen-biyen, kan malah napa wis ketinggalan zaman kan ngoten. Nah, ini juga seperti itu. Napa ketika sudah zaman Rasulullah, maka yang berlaku adalah ajaran Kanjeng Nabi. Ajaran yang lain ya sudah tidak berlaku kan ngoten. Makanya Allah kiambak mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan falayuqbala minhu. Barang siapa mengambil selain Islam kok sebagai agamanya, maka tidak diterima oleh Allah kan ngoten. Karena zamannya zaman Islam ke belakang, makanya terus sampai didahwakan ya ayyuhalladzina amanu napa niku wala tamutunna illa wa antum muslimun niku tak. Jadi jangan sampai kalian ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian itu mati kecuali masih dalam keadaan Islam. Jadi Islam niki mulai dibawa Rasulullah niku sampai kiamat berlakunya. Ya, agama-agama yang sebelumnya tentunya sudah tidak berlaku. Makanya ayatul izz niki para hadirin sedaya niki menepis anggapan-anggapan orang-orang yang masih mengikuti agama yang di masa lalu dulu, yang kadang Allah dikatakan katanya punya anak, Allah niku ada sekutunya, bahkan Allah itu asalnya ya biasa-biasa kemudian diangkat menjadi Tuhan. Nah, niki yang enggak benar semuanya. Hadirin rahimakumullah, salajengipun hadis ingkang nomor 7. Ibtagur rif'ah indallah. Ibtagu golek sira kabeh arifata ing kemuliaan indallah. Punlah kula jenengan saya tidak usah terlalu sibuk untuk dimuliakan orang lain, karena hidup di dunia ini kan hanya fata morgana. Sekarang kita dimuliakan belum tentu besok dimuliakan kan ngoten. Karena nopo ya, karena
Ya sebenarnya kita itu kan orang biasa-biasa saja bagi orang yang tidak mengerti dengan kita. Justru kita itu menjadi dikatakan orang mulia itu kan bagi orang yang mengagumi kita. Bahkan bagi para pembenci kita itu orang hina. Para pembenci kita, awak dhewe niku wong welek ndak ono bener blas. Walaupun kula terus niku Ustadz Kusyairi ngoten, wis ndak ono apike blas bagi orang yang benci kepada saya ngoten lho nggih. Ngoten. Nah, oleh karena itulah maka ketika memang kita menginginkan kemuliaan itu, carilah kemuliaan di sisi Allah. Ya, karena kalau di sisi manusia ya hanya sementara itu tadi. Ngoten. Tahlumu amman jahila alaika, ketika kita sudah mencari kemuliaan itu di sisi Allah, maka tahlumu moko dadi aris sapa sira amman saking wong jahila kang bodho sapa man alaika anta sira. Maka ketika ada orang lain umpamanya menghina-hina kita, ada orang lain kemudian tidak mempedulikan kita, maka kita memakluminya. Ngoten nggih ya. Kados Kanjeng Nabi Muhammad ketika piyambak niku hijrah ke Taif, kemudian Rasulullah itu mencari suaka sebenarnya, golek perlindungan, tapi ternyata apa? Bukan perlindungan tapi malah dilempari batu. Nah, Kanjeng Nabi niku sadar bahwa wong kene itu ndak ngerti nek aku iki rasul, wong aku iki utusane Allah, lene kok malah dilempari, disangkano wong gendeng paling awak iki, kan ngoten kan. Nah, makanya ketika kemudian malaikat Jibril niku napa ndak terima ingin mengangkat gunung di situ untuk ditimpakan kepada orang Taif, maka napa Kanjeng Nabi melarang, jangan lakukan itu Jibril. Ojo dilakoni, ojo ditumpas iku umat wong Taif itu. Dhek nglakoni ngono iku gara-gara dhek ndak ngerti. Nek dhek ngerti nek aku iki Rasulullah, nek aku iki utusane Allah, bener-bener utusan Allah, ndak kira nglakoni ngono. Makane gendengno wis tak jalukno nang Gusti Allah, tak jalukno Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak ngerti. Makanya alhamdulillah gara-gara doa Kanjeng Nabi pada akhirnya orang Taif menjadi pengikut bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti napa? Akhirnya dia maklum. Ngoten nggih ya. Lah niki yang dilakukan oleh para kiai kan sering ngoten niku nggih ya. Nggih. Enten ceritane nggih Yai Khalil tak kiai-kiai ngoten niku. Nggih. Ada seorang santri mau napa mondokno anake. Kemudian pas Yai Khalil Bangkalan niku pas ngarit tanglet kiai napa mboten tanglet anu Pak teng pondoke Syekhona Khalil niku celak. Oh nggih celak niki mriku pun monggo niku niku. Oh ngoten badhe napa jenengan? Kula niku badhe niki mondokaken juga kula. Oh ngoten nggih. Aduh Pak abot Pak tolong zaman biyen kan ngoten nggih. Akhire niki ya kayak Khalil niku malah mbetakaken kerduse ngoten nggih. Mikul kerdus ngoten nggih. Ngoten kemudian pun di daleme Yai Khalil. Oh niki mriki monggo pun. Akhirnya sampai dalam niku didoaken nggih pun entosi make lak medal tiange ngoten. Nah, akhirnya Yai Khalil niki nggih terus mendut sukete, kemudian dimasukkan, dibawa pulang. Nah, kemudian tanglet teng khodame, Yai ada. Oh nggih sebentar. Ternyata ditangletaken, oh Yai masih siram. Lah, mantun siram ngoten niku kemudian napa? Ketika terus niki wali santri niki sowan badhe sowan teng napa teng Syekhona Khalil, kemudian ternyata kan Syekhona Khalil niku sakjane nggih pun salin mari siram, kemudian metu itu yang ngono cek tanglet cek dereng percaya mungkin daleme Yai leres niki nggih jenengan kan simbetaken wau nggih wah Yai wonten nggih wonten ngoten nggih ya nggih wonten matur niki ngoten. Nah kemudian pun dise kalau dereng nanti semrep teng Yai Khalil niku akhirnya dia kan juga membuka diri akhirnya nggih kula niki Khalil. Nah akhirnya ya betapa malunya lah seorang wali santri niki kok ndak ngerti nang Yai Khalil. Nah ini kan sifat-sifat yang dicontohkan oleh baginda Rasul
bahkan disampaikan oleh hadis ini, ketika memang kita ingin kemuliaan dari Allah, maka kita ada orang yang tidak ngerti kepada kita sehingga kita dianggap kuli lah, kita nopo niku pun diremeh-remehkan, kita tidak peduli. Sing penting niku mulya mungguwe Gusti Allah ngoten. Nah, ketika kemudian hati kita kemudian berubah umpamane nggih. Nggih nuwun sewu. Nah, niki biasae mulai semari haji. Nah, ngoten niku biasa kadang-kadang enek wong diceluk jenenge ae. Oh, padahal wis semari haji ndak diceluk kaji, kadang-kadang kan enten tiyang muring-muring nggih ya. Ya, seharusnya kita kan ndak boleh muring-muring ya. Nek sing ngerti kan ya wis. Ya nyeluk-nyeluk omong ndak ya wis. Kita tidak peduli dengan itu, wong kita niatnya haji mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan kok hanya demi panggilan. Ndak diceluk abah ndak gelem noleh umpamane, ndak celuk wak kaji kak tuan ndak noleh. Lan iki berarti mencari rif'ah itu kepada selain Allah. Nah, kemudian ketika kita mencari kemuliaan di sisi Allah, di samping kita akan memaklumi atas orang yang tidak tahu dengan posisi kita, yang kedua wa tu'ta man haramaka, dan kamu memberi kepada orang yang menghalangi kamu. Terus sudahlah, memberi niku al yadul ulya khairum min yadis sufla. Memberi itu lebih bagus daripada menerima, kan ngoten. Sudahlah, silahkan Anda memberi tanpa harus diketahui oleh siapapun. Allah Maha tahu kalau kita memberi, kan ngoten nggih ya. Jadi tidak perlu kemudian harus diketahui oleh banyak orang. Justru teng Mekah niku mawon sampai saat niki kan banyak orang-orang yang suka memberi ngoten niku, dan kita tidak tahu sumbernya dari siapa. Ya, ketika kita memang menginginkan kemuliaan dari Allah, pun tidak perlu kita dipujian-pujian orang lain. Ketika kita memberi, pastilah Allah yang akan mencatatnya dan Allah akan mengetahui dari seluruh perbuatan kita. Hadirin rahimakumullah, salajengipun hadis ingkang angka 8. Amghadul ibad ilallah mangkana saubahu khairan min amalih. Seorang hamba yang paling dibenci oleh Allah yaitu orang yang pakaian duanya, saubahu berarti dua pakaian. Mungkin pakaian atas dan pakaian bawah. Soalnya kan pakaian itu kan minimal kan dua, orang haji ini kan hanya dua pakaian, dua lembar. Jadi niki dikatakan orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang ketika dua pakaiannya khairon min amalihi, itu lebih baik daripada perbuatannya. Kok ono duwe pakaian loro, kok pakaiane niku luwih apik daripada penggaweane. Antakuna siyabuhu siyabal anbiya, yang yaitu ketika dia memiliki satu pakaian dan itu seperti pakaiannya ulama, tapi wa amaluhu amalal jabbarin, sementara amalnya adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang sombong, yang adigang, adigung, adiguna. Jadi al-jabbarin niku kan wong sing meseso, wong sing sok-sokan, ngoten nggih ya. Nah, niki para hadirin saya, tentunya hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa Allah itu memang jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Nah, tapi jangan sampai kemudian keindahan yang ada dalam diri kita itu ternyata tidak sesuai dengan perbuatan kita, kan ngoten. Jadi ketika kemudian pakaian indah yang kita pakai ketika kita ke masjid, kan panjenengan kan ngoten nggih, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasanmu ke setiap kamu masuk ke masjid. Jadi nang masjid niku ayo menggunakan pakaian yang baik, kan ngoten nggih. Ojo sing klambi kanggo nang sawah gawe nang masjid, itu kan kualik. Nah, akan tetapi pakailah pakaian-pakaian yang memang baik itu, tapi usahakan nanti ini diimbangi oleh amal yang baik. Jangan sampai kemudian pakaian kita yang baik, pakaian santri ngeten iki malah amale kok amal sing elek. Moro nang masjid pakaiane santri pakai jubah, sing liyane takbiratul ihram metu dhisik ternyata nyolong sepedahe koncone. Lho kan wonten ngoten niku winginane. Tapi teng TikTok kula semerepe. Dadi nggih, wah kaya ustad modele, nggih.
kaya ustad pun napa serbanan barang gledek nggih. Jerene sing tukang jaga disangka ana sing keri, ternyata mboten, nyolong sepeda lho padahal pakaiane ustad. Lah ngeten niki lah berarti yang paling dibenci oleh Allah manakala pakaiannya itu bagus tapi nyatanya amalnya adalah amal yang tidak baik. Karena itulah menjadi tanggung jawab kula jenengan saya dengan pakaian yang baik ini, monggo harus kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hadirin rahimakumullah, salajengipun hadis terakhir insyaallah niki nggih. Mpun nggih telas. Ya. Nggih. Jadi hadis ke-9 insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi afiqna wa fiqhul lima tartadi minka qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhil adka ulama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina ma wa'adtana rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu